jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Mari kita sama-sama kita berdiri yuk. Kita bawa hati kita ke dalam Tuhan. Masuk dalam hadiratnya, menyembah Dia. Kami bersyukur karena Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami menyatakan kebesaran nama-Mu. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Mari kita bawa sembah kita bagi Dia. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang berdaulat atas setiap hidup kita. Oh, kami beri hormat bagi-Mu Tuhan. Oh, bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, angkat sembahmu, katakan bagi Dia. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give forever. Come on, jemaat UCC, angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah. Unto, come on, worship Him di tempat ini. Oh, we give You glory, Lord, all the glory, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give forevermore. Mari katakan sembah kita bagi Dia. All the glory, be unto the name of Jesus. Jesus, all the glory, all the honor, all the honor be unto the name of God. Come on, church, angkat suaramu, nyatakan all the glory. Come on, all the glory. Come on, all the honor be unto the name, be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor, yes, be unto the name of God. Mari sekali lagi, angkat suaramu. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give forever. Mari angkat suaramu, angkat tangan kita, sembah bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari sekali lagi, oh jemaat Tuhan, katakan
keagungan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau yang bertata atas pujian dan hormat kami Tuhan. Tidak ada satu nama lain disembah di tempat ini selain Yesus Tuhan sebagai tujuan pusat penyembahan kami pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini urapan Allah mengalir di tempat ini. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang beban berat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini kami tidak sama lagi. Karena ada hadirat Allah dan kuasa urapan Allah di tempat ini mengalir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya kurang dengar suaranya. Shalom. Boleh tos kiri kanannya katakan Allah itu dahsyat buat setiap kita. Amin. Kita sembah Tuhan kita di tempat sini. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Nyatakan. Kebenaran-Mu kekal selamanya. Mari jemaat UCC, come on. Pujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari angkat suara-Mu, come on. Oh, oh, oh. Oh, come on, church. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan setiap kutuk, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari sekali lagi katakan, terpujilah Nama-Mu Tuhan. come on, church. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaannya kekal selamanya, amin. Nama-Mu kekal. Mari angkat tangan kita yuk, come on, sama-sama katakan. Come on. Oh, oh, oh. Oh, come on. Engkaulah Raja atas dunia. Dia yang menghancurkan setiap kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja. Ayo angkat tangan kita, come on. Dia layak ditinggikan Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan setiap kutuk dan membebaskan setiap yang tertawan Tuhan. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Satu-satunya Allah yang dahsyat, amin. Setiap kita mau lebih lagi buat Allah kita, amin. Serukan namanya. Pagi ini kelepasan terjadi Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini.
Mari sama-sama nyatakan, come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan dengan imanmu, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Boleh sama-sama angkat tangan kita, come on. Serukan nama Yesus. Segala kuasa tunduk di dalam namanya. Oh, Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, nyatakan Tuhan kami besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyah. Kami aman bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dia hidup dan berkuasa. Jemaat Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Come on. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Dia berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Kau kota Betel perlindungan kami. Mari sama-sama angkat tangan kita, come on. Bukan namanya, angkat penyembahanmu, angkat pujianmu bagi Dia. Mari nyatakan dari isi hatimu, come on. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia, come on. Jemaat di sisi, namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita dahsyat, amin. Yes God. Silakan duduk jemaat Tuhan. Luar biasa, amin. Pada waktu kita berharap sama Tuhan, satu-satunya Tuhan, Dia akan memulihkan kita, amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau satu-satunya dasar kami untuk berharap Tuhan. Kau turun datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Membawa kami masuk dalam kehendak-Mu. Apapun yang terjadi dalam proses hidup kami tahu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Yes God. Saat ku mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukan
bukan ku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Kami percaya Tuhan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Katakan, ajar kami Tuhan, ajarku mengenal hati-Mu dan percaya Tuhan, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kami, di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Mari sama-sama angkat suara kita, katakan, kami percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau kami belum melihat Tuhan sesuatu tanda-Mu, tapi kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang membukakan jalan-jalan yang baru bagi setiap kami. Sempurna, nyatakan lagi, kami percaya, percaya pasti Tuhan, Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari sekali lagi katakan, ajar kami mengenal hati-Mu Tuhan. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Nyatakan dengan iman kita, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna.
satu-satunya Allah di hidup kami, Allah yang memegang kuat tangan kami, Allah yang turun dan mati buat setiap kami, Allah yang hidup, Allah yang bersama-sama dengan kami. Mari sembah Dia. Kami menyembah-Mu, satu-satunya Tuhan di hidup kami. Oh, yang kami tinggikan dan kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang bukakan pintu bagi setiap kami, Allah yang setiap orang yang berharap kepadanya pasti memperoleh kekuatan yang baru. Kau ajaib Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, Kau satu-satunya. namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak-Mu. Sekali lagi nyatakan kebesaran Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum kami melihat Tuhan. Walau belum ku melihat, Namun kuasa-Mu sempurna. namun kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, ku percaya. Come on, nyatakan dengan iman kita, pasti Dia buka jalan. Bukakan jalan di waktunya yang terbaik bagi setiap engkau. Apapun yang kau alami akhir-akhir ini, percaya dengan Dia. Nyatakan isi hatimu. Come on, church. Seluruh kehendak. Boleh angkat tanganmu, angkat sembahmu. Lebih lagi katakan, ku percaya, ku percaya ya, Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. Kuasa Allah terlalu besar untuk kami ragukan, kuasa-Mu terlalu dahsyat untuk kami kesampingkan Tuhan. Kami percaya, ku percaya, pasti Tuhan, Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seluruh kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik, seluruh kehendak-Mu di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik, seluruh Mari naikkan syukur kita sekali lagi bagi Dia. Sembah Dia di tempat ini. Oh, You are worthy to be praised. Karena Kau Allah yang tak akan pernah meninggalkan kami, Allah yang rela berkorban buat kami, satu-satunya Allah yang akan selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Basahi kembali yang haus di tempat ini. Basahi setiap yang kering di tempat ini dengan hadirat Tuhan. Urapan yang baru mengalir di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kira labara labara laba shikara laba yara labara laba shara labara 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 laba. Kira labara 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 laba shara labara. Satu-satunya Kau yang kami sembah di tempat ini. Kira labara laba shara labara 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 laba shara labara 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 labara. Kira labara 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 laba shara labara labara. Kira labara laba shara. Mari buka hatimu kemun sekali lagi. Kira labara laba shara labara labara laba yara labara 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 laba. Pengurapan yang baru mengalir di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kemun. Kira laba shadara laba yara laba shikara labara 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 laba shadara. Mari setiap kita menyembah Tuhan di tempat ini sama-sama. Buka hatimu, buka suaramu, kemun. Nyatakan isi hatimu, kemun. Kira labara laba shara labara labara laba yara labara laba shara labara 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 labara. Kira labara laba shakara laba. Basahi kembali, urapi kami di tempat ini dengan urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kira labara 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 laba shara labara 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 labara. Jesus, oh. Pusat penyembahan kami satu-satunya di sini, Yesus. Jesus. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. Sekali lagi katakan, what gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. Come on. This is my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, till my lips are repeat, yet not I, but come on, to this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, till my lips shall repeat, yet not I. Sekali lagi, sembah Dia, angkat suara kita, tulis. My hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, till my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me.
Christ in me. Come on, berikan sorak-sorakmu yang terbaik. Come on, yang lebih mereal lagi. Angkat pengakuanmu yang terbaik. Surga mendengarmu pagi hari ini. Serukan imanmu. Come on, church. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau sungguh ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat kehadiran Engkau yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih buat setiap hal baik yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi hal terbaik dalam kehidupan kami adalah kehadiran-Mu. Pagi hari ini kami mau rendahkan hati kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini bersekutu dengan saudara seiman kami. Kami sungguh menyatakan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Karena dalam kehidupan ini kami buta Tuhan. Kalau kami tidak hidup di dalam kebenaran firman-Mu, kehidupan ini menjadi gelap. Dan kami percaya untuk kami boleh sampai ke tempat tujuan kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami. Singkapkan sesuatu di tengah-tengah kami. Bangkitkan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman itu boleh menjadi sebuah keinsafan di dalam kehidupan kami. Terima kasih hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus. And everybody say amen. Sebelum kita duduk, boleh kita kasih applause yang terbaik buat teman-teman praise and worship yang telah melayani kita dengan sangat baik. Thank you guys. Oke. Silakan duduk saudara. Berapa ya saudara siap terima firman Tuhan? Saya ingat ketika saya duduk sana tiba-tiba ada sebuah quotes dalam kepala saya. Dia bilang begini bahwa in learning we will teach. But in teaching we will learn. So saya percaya kalau kita hari ini punya sikap hati mau belajar. Kita buka hati dan pikiran kita. Suatu hari kita akan bisa mengajarkan seseorang. Amin. Dan saya percaya ketika suatu hari seseorang yang akan bicara di tengah-tengah kita ini, dia pun akan belajar sesuatu. Amin. So pagi hari ini saya percaya setiap kita adalah pribadi yang mau belajar. Hari ini ada seorang yang luar biasa yang terakhir dia bicara di tengah-tengah kita itu mungkin di Geraha Arkana yang lama. Saya percaya pribadi ini punya karunia mengajar yang sangatlah baik. Dan hari ini saya percaya setiap kita akan mendapatkan sesuatu. Amin. Amin. Boleh bilang kiri kanannya. Yuk siap belajar yuk. So boleh kita kasih apresiasi yang paling hangat untuk Brother Powell. Come on bro. Pagi saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah hari ini, kemarin waktu saya mengerjakan slide-nya itu, jadi slide hari ini bisa dibukakan dulu slide judulnya. Saya akan ambil dari Roma 5:1-11. Nah, waktu kemarin saya mengerjakan, itu sudah 34 slide baru sampai ayat 1. Nah, saya pikir kalau diterusan bisa sampai 100 slide, jadi saya kurangi. Dan puji Tuhan sekarang hanya sisa 29 slide. Jadi saya akan sedikit ngebut saudara. Jadi saudara boleh bilang ke kiri kanan, pelan-pelan Pak Sopir. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar dari Roma 5 ayat 1-11, mari kita baca bersama-sama saudara. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah,
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab itu, tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami mau memberi hati kami Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami terima Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami mau menerima sukacita dan damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Kami mau memberi persembahan dengan memberi hati yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah Yesus makin besar dan Yesus dipermuliakan pada pagi hari ini. Amin. Saudara, saya akan membagi khotbah hari ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah apa yang kita harapkan dalam hidup yang membuat hati kita tentram. Dan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Poin yang kedua, apa yang paling penting bagi Allah dan apa manfaat dari solusi yang Allah berikan bagi kita. Poin yang ketiga, bagaimana Injil memampukan kita untuk hidup dalam damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan Yesus bagi kita. Nah, saudara, saya mencoba merangkum dari Google hal-hal yang membuat kita tenang. Apa yang membuat kita menjadi tentram ketika kita memilikinya. Dan setelah saya rangkum, saya mendapati 6 ini yang cukup mewakili. Yang pertama adalah kesehatan, kemudian ada juga hubungan sosial, pendidikan yang baik, pekerjaan yang menarik, dan keuangan yang baik, pencapaian pribadi, pengakuan, validasi gitu ya, dan juga kendali atas segala sesuatu. Banyak dari kita itu menaruh rasa bahagia kita, rasa sukacita kita, rasa damai sejahtera kita ke dalam 6 hal ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika ke-6 hal ini berubah? Apakah bijaksana apabila kita menaruh harapan kita, menaruh sukacita kita ke dalam 6 hal ini? Which is ke-6 hal ini adalah sesuatu yang tidak paten, tidak permanen. Saudara, ketika kita mengalami masalah dengan 6 hal ini, maka seringkali kita mendoakannya kepada Tuhan. Dan apa yang kita harapkan dari Tuhan Yesus? Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan kita, bukan? Namun bagaimana jika jawaban doa Tuhan tidak seperti yang kita harapkan? Bagaimana jika ternyata Tuhan melihat sesuatu yang Dia anggap lebih penting, tapi itu justru mengecewakan kita? Saudara, bukan berarti bahwa berdoa meminta kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan yang 6 tadi, itu salah, enggak. Saya percaya bahwa dengan berdoa memohon kebutuhan kepada Tuhan, itu sebetulnya kita sedang menunjukkan bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita memerlukan Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Karena Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyusui, Allah yang menyediakan. Semua yang kita perlukan, Tuhan pasti sediakan. Amin. Saudara, ada satu cerita ketika mukjizat 5 roti, ya, ketika Tuhan melakukan mukjizat 5 roti 2 ikan, itu bahkan orang-orang itu tidak meminta, tetapi Tuhan tahu kebutuhan mereka dan Tuhan memberikan apa yang mereka perlu dengan memberikan roti sebanyak orang yang datang pada saat itu. Namun saudara tahu gak, sehari setelah mukjizat 5 roti 2 ikan, orang-orang itu melihat Yesus di mana? Oh, Yesus ada di seberang danau. Mereka berbondong-bondong menyusul Yesus menggunakan kapal. Dan sesampai di seberang, apa yang dikatakan Yesus ketika melihat orang-orang yang berbondong-bondong ini? Yesus berkata,
kamu datang kepadaku bukan karena kamu sudah melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk menonton salah satu adegan dari film The Chosen. Dan ini diambil dari bagian Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah salah satu scene favorit saya yang ketika saya melihatnya, bahkan pertama kali melihatnya saya merasa terharu dan saya menangis, saudara. Dan ini adalah suatu adegan yang indah yang coba diparafrasekan oleh pembuat film untuk menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu. Cerita dalam scene ini adalah ketika Nikodemus, seorang Farisi yang sedikit mulai percaya kepada Yesus dan dia diam-diam menemui Yesus. Dia menemui Yesus di malam hari. Kenapa? Karena dia malu. Dia orang Farisi, dia guru besar, dia orang terpandang, tetapi dia mau menemui Yesus yang jauh lebih muda dari dia, yang baru muncul kemarin sore, tapi karena dia percaya, dia ingin ketemu Yesus, dia mau mengkonfirmasi sesuatu. Mari kita tonton, saudara. Tim multimedia silakan. In the wilderness of Paran. Yes. They wanted to return to Egypt and they cursed the manna that God sent them. And then? They were bitten by serpents and they were dying. But God made a way for them to be healed. Moses lifted the bronze serpent in the desert, and people only needed to look at it. So will the Son of Man be lifted up, so that whoever believes in him may have eternal life. Our people are not dying from snake bites. They're dying from taxation and oppression. I'm sorry to disappoint you, but I did not come to deliver the people from Rome. Then from what? From sin. From spiritual death. God loves the world in this way, that he gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. So this has nothing to do with Rome. It's all about sin. God did not send his Son into the world to condemn it, Nicodemus. He sent him to save it through him. It's as simple as Moses' serpent on the pole. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe stands condemned already. Have you ever heard anything like this before? When I met Lilith, Mary, that day, I told my wife and my students she was beyond human aid. Only God could have healed her. And then I saw her healed. And here you are, the healer. My whole life I have wondered if I would see this day. Bukankah Nikodemus dan juga orang-orang yang mencari Tuhan di seberang danau tadi untuk meminta roti kembali, itu adalah gambaran kita. Bukankah kita menginginkan Yesus yang menyelesaikan masalah kita secara instan? Kita menginginkan Yesus yang ingin mengubah kehidupan kita secara drastis, secara dramatis. Kita mau keadaan kita diubah. Kita memaksa Tuhan, bahkan kita nge-push Tuhan supaya segera mengubah situasi kita. Pray until something happen. Itu gak salah. Tetapi akan salah ketika kita memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Alih-alih sebaliknya. Saudara, bagaimana kalau dalam doa kita ubah? Bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Apa yang menjadi pikiran Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa selaras dengan pikiran Tuhan? Bagaimana kalau kita berdoa kepada Tuhan untuk dapat mengerti apa yang paling penting buat kita? Dan kita harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang paling penting buat kita. Dia akan memberikan semua yang penting buat kita dan yang paling penting itu yang kita harus tahu. Saudara, apa yang paling penting bagi Tuhan? Saudara, Alkitab berulang kali secara konsisten mengatakan bahwa masalah utama manusia adalah dosa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa
Dari dalam hati manusia timbul pikiran-pikiran jahat, perzinahan, cemburu, keserakahan, penipuan, kedengkian. Saudara, selama hati manusia tidak dibenahi, tidak dibenarkan dari posisi yang salah, maka manusia tidak akan pernah memiliki sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Jadi the heart of the problem is the problem of the heart. Saya kasih tahu dulu bahwa kalau ngomongin masalah hati, paradigma Alkitab ketika melihat hati itu ada 3 tuh. Kalau kita di zaman sekarang itu memisahkan antara pikiran dengan perasaan. Tetapi di dalam Alkitab itu cuma ada 1, hati. Dan ini enggak semata-mata ngomongin soal perasaan. Di dalam Alkitab, hati itu berpikir. Jadi hati itu mewakili pikiran, hati itu berkehendak, merencanakan. Jadi hati itu mewakili kehendak. Dan yang ketiga, hati itu memproduce, menghasilkan emosi. Hati itu perasaan. Jadi ketika Alkitab bicara soal hati, itu bicara 3 hal. Jadi kalau saudara, Tuhan mau mengubah hati kita, itu yang dimaksud bukan hanya soal perasaan, tetapi pikiran kita, dan juga kehendak kita, dan juga perasaan kita, supaya semakin selaras dengan Tuhan. Saudara, kita ingat ketika Petrus mengalami kebuntuan dengan pekerjaannya. Tuhan Yesus hanya berkata, tebar jalamu, beres. Kita ingat ketika ada orang lumpuh, Tuhan Yesus hanya bilang dan berkata, bangkit, angkat tilammu. Orang itu sembuh dan berjalan dan mengangkat tilamnya. Kita ingat ketika ada gadis kecil yang mati, hanya dengan perkataan, tali takum, anak itu bangkit. Ketika ada badai, Tuhan bilang, tenang, badai itu reda. Saudara, masalah ekonomi, masalah kesehatan, bahkan kematian, ataupun bencana alam, Tuhan hanya memerlukan perkataan untuk menyelesaikan semuanya itu. Itu semua gampang buat Tuhan. Tetapi untuk mengatasi problem hati saudara, dengarkan saya baik-baik. Untuk mengatasi problem hati saudara dan saya, Tuhan harus menyerahkan nyawanya. Saudara, untuk itulah Allah mengutus Allah anak untuk mati bagi kita. Seperti yang Tuhan Yesus bilang tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar barang siapa percaya tidak binasa. Melainkan hidup yang kekal. Tuhan datang sebagai substitusi bagi kita. Orang-orang yang berhutang murka Allah yang akan datang. Kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Setelah kita menerima, setelah kita beriman kepada Yesus Kristus, lalu apa manfaat dari solusi yang diberikan Kristus? Nah, kita akan belajar dari Roma 5:1-11 dan dari situ kita akan tahu manfaat apa saja yang diberikan dari beriman kepada Kristus. Yang pertama, dari ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam sejahtera dengan Allah. Saudara, ini adalah manfaat pertama ketika kita menerima Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. Dan kalau saya ngomongin soal damai sejahtera, kalau Alkitab ngomongin soal damai sejahtera, itu ada 2 jenis damai sejahtera. Yang pertama adalah peace with God. Dan yang kedua adalah peace of God, seperti yang tertulis di Filipi. Peace with God itu adalah damai yang sifatnya objektif. Ini adalah sesuatu yang mutlak, yang tidak akan berubah oleh karena keadaan. Apapun kondisi hati saudara, peace with God tidak berubah, akan tetap sama. Sementara peace with God itulah damai sejahtera yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Hati kita memikirkan perkara dunia. Ini sifatnya subjektif. Jadi ketika kita misalkan jatuh dalam dosa atau seandainya kita memiliki doktrin yang salah, yang percaya bahwa untuk berkenan kepada Allah kita harus mempersembahkan perbuatan baik kita, padahal itu semua sudah diselesaikan oleh Kristus, kita akan kehilangan damai sejahtera kita. Oleh karena itu disebut sebagai damai sejahtera yang subjektif. Nah saudara, manusia ada dalam kondisi berseteru dengan Allah ketika manusia memilih
untuk menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jelek buat dia. Saudara, kalau bicara murka Allah jangan disamakan dengan murkanya kita. Murkanya itu adalah murka yang penuh dendam. Tetapi murkanya Allah itu adalah tindakan legal, disiplin, tindakan hukum yang harus ditegakkan. Jadi sementara murka Allah adalah dan kita jangan lupa bahwa Allah itu adalah panjang sabar dan setia sehingga ia menyimpan murkanya untuk akhir zaman. Oleh karena Kristus sudah menanggung hukuman atas dosa orang percaya, kita diperdamaikan dengan Allah. Inilah peace with God, damai sejahtera yang dimaksud oleh ayat ini. Damai sejahtera di mana kita sudah diluputkan dari hukuman. Kemudian untuk ayat selanjutnya kita selesaikan yang satu, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, peace with God, damai sejahtera dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa kita raih, bukan sesuatu yang kita upayakan. Itu given, itu diberikan kepada saudara. Mungkin saudara berkata, mungkin saudara pernah lihat orang yang, loh bukankah Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Kan saya tinggal minta ampun aja, dia pasti hapus hukuman atas dosa saya. Gak segampang itu Ferguson. Coba saya beri analogi ya. Ada seorang pembunuh, dia membunuh dan ditangkap. Kemudian dia diadilin. Di depan hakim, sang pembunuh ini mengatakan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku jaksa, ampuni aku, bebaskan aku. Kemudian pengadil itu, hakim itu berkata, karena saya sudah melihat kamu sangat menyesal, maka saya akan mengampuni kamu, saya akan melepaskan kamu. Saudara, apakah ini keadilan? Manusia juga enggak bisa membayar dosa dengan perbuatan baik. Saya kasih contoh lagi. Ada seorang dokter yang sudah menyelamatkan banyak nyawa. Dia sudah menyelamatkan banyak pasien. Suatu hari dokter ini sedang mengendarai mobil dan menabrak seorang anak. Kemudian anak itu meninggal. Dia ditangkap polisi dan diadili. Ketika diadili, dokter ini berkata, saya sudah menolong banyak orang. Lepaskan saya. Bisa? Bisa dia dibebaskan dari hukuman itu? Gak bisa. Saudara, jika saudara pergi ke sebuah pameran mobil, kemudian saudara test drive, gitu ya. Ketika saudara test drive, kemudian menabrak sehingga mobil itu penyok. Siapa yang menanggung itu saudara? Kita sebagai yang mengetes. Tetapi gimana kalau dealernya mengatakan, oh gak apa-apa Pak, gak usah ganti rugi. Pertanyaan adalah, siapa yang membayar kerusakan mobil tadi? Dealernya. Itulah sebabnya kita tidak bisa luput dari murka Allah tanpa Yesus Kristus. Itulah sebabnya damai sejahtera dengan Allah hanya bisa kita dapat jika ada orang yang melunasi hutang dosa kita. Ayat kedua adalah manfaat kedua, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Saudara, manfaat kedua selain damai sejahtera adalah jalan masuk kepada kasih karunia. Di dalam bahasa Inggris ditulis access to grace in which we stand. Di dalam bahasa Yunaninya ditulis prosagoge yang artinya adalah to bring near, to introduce. Ya. Saudara bayangkan siapa Kate Middleton sebelum dia menjadi istri Pangeran William. Dia nggak bisa, dia nggak punya akses ke kerajaan Inggris. Jangankan masuk, nyapa ke pengawal aja mungkin nggak dijawab. Ya pasti nggak dijawab ya. Nah, berbeda ketika Kate Middleton sudah menikah dengan Pangeran William, dia punya akses ke tahta kerajaan. Sama saudara, gereja adalah mempelai Kristus. Ketika kita menerima Kristus, kita memiliki akses ke kasih karunia.
Bedanya, kalau Kate Middleton bikin skandal, dia akan dicoret. Tetapi saudara, kalau kita berbuat salah kepada Tuhan, kita akan diampuni. Ini adalah kerajaan yang penuh dengan kasih, penuh dengan anugerah. Dan ini diberikan kepada kita. Kita memiliki akses kepada kasih karunia. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, di dalam bahasa Inggris dipakai kata rejoice. Rejoice in the glory of the Lord. Rejoice in the glory of God. Kata pengharapan di sini adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang bukan tentatif tetapi sesuatu yang pasti. Saya kasih ilustrasi saudara. Kalau saudara ada undian memenangkan mobil, kemudian saudara mendaftar supaya saudara memenangkan mobil itu. Apakah saudara pasti memenangkan mobil itu? Tidak. Itu adalah pengharapan yang tidak pasti. Tapi bandingkan ketika ada notifikasi dari penyelenggara mengatakan kepada saudara, selamat Anda sudah memenangkan mobil ini dan akan dikirim 3 bulan lagi. Selama 3 bulan kita menunggu, itu kita menaruh harapan. Kita mengharap-harap cemas, menunggu kapan aku akan terima mobil itu. Itu adalah pengharapan yang pasti. Jadi yang dimaksudkan pengharapan di Roma 5 ayat 2 ini adalah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang tentatif. Sesuatu yang kita sudah menerimanya. Nah, saudara, sekarang kita tahu ada 3 benefit dari kasih karunia. Yang pertama tadi adalah damai sejahtera, kemudian yang kedua adalah akses kepada kasih karunia, kemudian yang ketiga adalah bersukacita di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang pertama sudah kita terima, yang kedua sedang kita nikmati, dan yang ketiga akan kita terima di masa depan. Sukacita akan pengharapan kemuliaan Allah ada di urutan ketiga. Paulus sengaja memberikannya di urutan ketiga karena hanya dengan merasakan damai sejahtera, hanya dengan mengetahui damai sejahtera, dan hanya dengan menikmati akses kepada kasih karunia, saudara akan semakin melihat pengharapan yang di depan mata dengan pasti. Sukacita saudara akan ditambah. Kalau saudara tahu bahwa saudara sudah diampuni, saudara memanfaatkan akses hubungan pribadi dengan Tuhan, maka yang ada di depan sana akan semakin jelas terlihat. Mungkin ide tentang kemuliaan Allah ini, which is kita kalau di Alkitab disebut langit baru, bumi baru, mungkin terdengar unappetizing buat kita. Mungkin terdengar kurang menggairahkan, kurang menggoda. Kenapa? Itu karena kita seringkali yang pertama kita nggak ngerti yang pertama ini. Kita nggak ngerti benefit yang pertama yaitu damai sejahtera. Bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Saya ingat minggu lalu Stella sempat sharing CV Minute tentang temannya yang merasa condemn gitu ya. Merasa, aku ini kok sepertinya dikutuk ya sama Tuhan ya. Aku ini kok sepertinya dihukum ya sama Tuhannya. Karena aku berdosa. Saudara, kabar baiknya adalah Tuhan sudah berdamai dengan saudara. Semuanya itu sudah ditanggung oleh Yesus. Perasaan condemn tadi, perasaan merasa terhukum tadi, itu yang namanya damai sejahtera yang subjektif tadi. Peace in God tadi. Itu bisa diperbaiki. Caranya gimana? Dengan kita mengingat hal ini. Yang pertama adalah damai sejahtera, peace with God, itu sudah ada bersama dengan kita. Yang kedua, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita sudah punya akses ke dalam kasih karunia. Tuhan akan memberi ampun kepada kita dan akan memperbarui kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita.
Di dalam bahasa Inggrisnya ditulis rejoice in suffering. Bersukacita di dalam penderitaan. Mungkin saudara berpikir, apa ini bersukacita di dalam penderitaan? Kita akan lihat dari yang bukan dulu, saudara. Kita akan lihat yang pertama, bersukacita dalam kesengsaraan itu bukan masokisme. Masokisme itu seperti ini, saudara. Yes, mobilku hilang. Yes, mobilku hilang. Mudah-mudahan besok motorku juga hilang. Nah, itu masokisme dan bukan itu. Itu bukan bersukacita dalam kesengsaraan. Bersukacita dalam kesengsaraan juga bukan ada orang yang merasa perlu mendapat hukuman untuk mengatasi perasaan tidak berharganya. Bukan ini juga. Kalau saudara pernah lihat film-film kungfu, gitu ya, kakak tertua, ampuni aku tidak berguna, hukum aku. Bukan seperti itu, saudara. Nah, kemudian bersukacita dalam kesengsaraan juga bukan seperti ini. Ada orang yang memiliki sikap superior dengan membandingkan orang lain yang dianggap punya kehidupan yang lebih mudah. Ini juga bukan. Contohnya gimana? Lu sih, lu kan anak orang kaya, punya privilege. Gua harus bersusah-susah dulu. Tapi gue tahu kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi dia merasa diri lebih baik dibanding orang yang punya privilege. Dan dia merasa bahwa kegagalan dia itu adalah salah satu sumber sukacita dia nanti ketika dia sudah mendapatkan kemenangan. Bukan seperti itu, saudara. Itu bukan yang dimaksud oleh ayat ini. Kemudian ada juga orang yang memandang penderitaan sebagai sarana untuk mendapatkan perkenanan Allah. Atau yang disebut dengan carrot and stick theology. Ini juga bukan, saudara. Ada orang yang merasa dia itu harus hidup kudus, serupa seperti Yesus, mengejar keserupaan, mengejar kesempurnaan, supaya diterima, supaya tetap diterima oleh Bapa di sorga. Tidak, saudara. Tidak demikian. Karena apa? Yesus hidup sebagaimana seharusnya kita hidup. Tetapi dia dihukum sebagaimana seharusnya kita dihukum. Semuanya sudah selesai. Persembahan yang layak bagi Tuhan, bagi Bapa di sorga hanya persembahannya Yesus. Persembahan kita ini bukan untuk kita selamat, untuk tetap selamat, bukan. Perbuatan baik kita itu harus didasari oleh motivasi karena sukacita. Sukacita karena kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan bahwa nanti kita akan ada di langit bumi baru. Kemudian yang terakhir, bersuka dalam kesengsaraan juga bukan stoicisme. Kekristenan itu bukan stoicisme. Kenapa saya masukkan? Karena sekarang ini stoicisme itu sangat berkembang, sangat populer khususnya di anak-anak milenial dan generasi Z. Betul ya? Hampir semua podcast pasti punya topik soal stoicisme. Karena ini sangat populer. Stoicisme itu tercatat di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul 17. Dan di situ diceritakan bagaimana Paulus menghadapi para ahli filsafat Epikurian dan juga Stoa, para ahli pemikir Stoa. Di situ dia menyampaikan Injil yang adalah kontra dari stoicisme dan epikurianisme. Saudara, di dalam stoicisme itu diajarkan bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi karena ada hal-hal yang di luar kendali kita, kita harus berusaha menghadapi kesengsaraan dengan berdamai. Berdamai dengan keadaan, karena itu bukan kendali saya, itu di luar kontrol saya. Jadi saya harus mengupayakan damai sejahtera ini dalam hati saya dengan kesadaran bahwa itu out of my control. Saudara, stoicisme mengandalkan kekuatan pikiran. Sementara kekristenan itu bukan seperti itu. Ketika kita menghadapi kesengsaraan, kita bisa tetap damai, kita tetap sukacita. Karena apa? Karena sudah ada kepastian. Karena kita sudah menerima sesuatu yang pasti, yang baik di depan sana. Saudara,
Sekarang kita tahu ada 3 benefit yang tadi. Ya. Ada damai sejahtera, peace with God and peace of God. Ada yang kedua, manfaat kedua adalah akses kepada kasih karunia. Dan yang ketiga adalah bersukacita di dalam pengharapan yang pasti tadi. Akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan itu akan tetap memberikan sukacita yang sama. Meskipun kita sedang dalam kesengsaraan. Ya. Saya jadi ingat, tadi saya ngobrol sama Bro Adel. Wah, saya lupa nih ada lagu yang cocok sama topik kita hari ini. Yang terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi, ya gitu ya lagunya. Yes. Oke, saudara, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ternyata bagi orang Kristen, kesengsaraan itu bisa menimbulkan efek rantai. Situasi sengsara bagi orang yang mengerti damai sejahtera dan memanfaatkan akses kepada kasih karunia tadi, justru akan menimbulkan ketekunan. Maksud dari ketekunan di sini itu spesifik, saudara. Paulus menggunakan kata yang berarti ketunggalan pikiran atau fokus. Jadi kita akan jadi bisa memilah mana yang penting, mana yang paling penting. Kita bisa membedakan mana yang penting, mana yang paling penting. Dan ini akan membuat kita untuk bisa mengurangi distraksi. Kita akan ini akan membuat kita mengeliminasi harapan-harapan yang 6 tadi. Kita tidak lagi menaruh harapan dan sukacita dan damai sejahtera kita karena yang 6 tadi. Tetapi kita menggantikannya dengan Kristus. Itulah yang dimaksud ketekunan di sini. Ketika kesengsaraan dan respon kita adalah kita tekun untuk mengingat kembali bahwa kita sudah menerima apa yang baik di depan sana. Dan ketegunan menimbulkan tahan uji. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata karakter. Jadi ini adalah watak yang tahan uji. Ketekunan akan membuat saudara semakin tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ujung dari kesengsaraan justru akan membawa kita kepada pengharapan yang semakin jelas. Sehingga sukacita kita akan semakin jelas buat mata batin kita. Nah, saudara, di ayat 5 juga dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ada amin, saudara? Kita tidak akan kecewa karena pada titik ini kita paham bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Seperti yang ditulis oleh Paulus. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, dari mana kita tahu bahwa pengharapan kita itu benar? Bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar akan menerima kemuliaan Allah? Apa dasarnya? Ini adalah dasar yang pertama, saudara. Dan ini adalah dasar yang sifatnya subjektif, yaitu kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara tentu memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, bukan? Kita bisa merasakan pemeliharaannya Tuhan dalam keseharian kita. Kita bahkan bisa menerima mujizat-mujizatnya Tuhan. Saya ingat saudara ketika saya naik gunung, ya, di gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah, Gunung Sumbing. Ketika sampai di antara pos 4 dan pos 5, itu kira-kira 6-7 jam dari bawah gitu ya, jalan kaki. Saya jatuh, saudara. Somehow saya tidak melihat jalan sehingga saya kira sudah menapak, tapi ternyata belum, sehingga akhirnya saya terkilir. Dan saya naik gunung sendiri, saudara. Waktu itu di dalam pikiran saya cuma satu, waduh ini bisa jadi bahan olok-olok ini nanti di sosial media yang ada. Kan biasanya kalau di gunung kita jadi korban gitu lah.
sampai harus menurunkan tim SAR, itu viral biasanya. Saya sudah kepikiran nih, waduh nih ada seorang YouTuber naik gunung sendiri, ngerepotin gitu kan. Saya udah kepikiran aneh-aneh, tapi waktu itu, dan ini benar-benar sakit saudara, saya sampai nggak bisa jalan. Akhirnya saya cuma bisa punya satu pilihan, saya mendoakan sakit saya. Setelah selesai saya doakan, sembuh saudara. Dan akhirnya saya bisa melanjutkan perjalanan dan bisa turun dengan selamat dan videonya diupload di YouTube gitu ya. Nah, saudara, 3 minggu lalu saya mengalami jatuh juga sama persis jatuhnya. Ketika saya ada di sebuah kafe di rukonya, saya turun dari lantai 2 sampai ke lantai 1 sambil memegang handphone. Jadi karena ini menikung gini ya, putar gitu. Saya nggak tahu karena lihat handphone. Jadi begitu turun gini langsung kejatuh. Bedanya saudara, kali ini saya nggak mendoakan. Jadi kali ini saya mengumpat saudara. Damn gitu ya. Dan saya nggak kepikiran untuk mendoakannya itu. Jadi ya saya bukan orang sempurna saudara. Nah itu terjadi 3 minggu lalu. Tapi sekarang masih bengkak. Dan saya sengaja nggak mendoakannya, nggak merawatnya. Biar saya ingat ini jadi kesaksian gitu ya. Nah saudara, pemeliharaan Tuhan dalam bentuk mujizat, bahkan dalam bentuk mujizat pemeliharaan, mujizat apapun itu yang saudara alami, itu adalah konfirmasi dari Tuhan. Itu adalah dasar dari Tuhan bahwa semua yang menanti di depan saudara itu semuanya benar. Walaupun ini adalah dasar yang subjektif. Tapi Paulus pintar saudara. Setelah ayat ini, dia mengatakan, sorry itu kuningnya kurang ya. Kuningnya kurang, harusnya seluruh ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi ini adalah dasar yang objektif. Kematian Kristus adalah fakta sejarah. Saudara, yang mencatat kematian Kristus itu bukan hanya Alkitab. Which is Alkitab memang naskah kuno, tetapi ada naskah kuno lain yang mencatat kematian Kristus. Jadi kalau ada sebuah buku yang dipercaya oleh banyak orang, buku yang paling benar, yang muncul 600 tahun kemudian mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, itu bohong saudara. Naskah kuno selain Alkitab dicatat oleh Flavius Josephus. Flavius Josephus adalah seorang Yahudi, sejarawan Yahudi, dan dia mencatat bahwa ada seorang tokoh bernama Yesus yang mati disalib, yang melakukan banyak mukjizat, tetapi mati disalib. Kemudian juga ada naskah dari orang yang tidak beragama, yaitu Tacitus. Dalam tulisannya Annales, dia mencatat ada seorang guru Yahudi yang melakukan banyak mukjizat, tetapi dia mati disalib. Jadi ada bukti historis dari dua pihak yang memusuhi Kristen, baik itu Yahudi maupun ateis. Dan mereka menyatakan hal yang sama, bahwa Yesus ada melakukan banyak mukjizat dan mati disalib. Ini adalah bukti historis dan ini adalah bukti yang objektif. Ketika Paulus menuliskan hal ini, berita tentang Yesus, mukjizatnya, berita tentang kematian Yesus, bahkan berita tentang kebangkitan Yesus, itu masih viral saudara. Karena ini naskah kuno berasal dari abad pertama. Baik itu Flavius Josephus maupun Tacitus, mereka hidup di abad pertama. Mereka mendengar betapa viralnya berita tentang Yesus ini, sehingga mereka mencatat. Jadi saudara bayangkan betapa yakinnya, betapa kuatnya argumen dari Paulus ini. Ini adalah bukti bahwa apa yang akan kamu terima itu bukan cuma pengharapan yang palsu, tetapi pengharapan yang benar. Karena satu, konfirmasi dari Roh Kudus melalui kasih karunia-Nya yang menemani kita sehari-hari. Dan itu adalah konfirmasi yang memang bersifat subjektif. Dan inilah konfirmasi objektif, fakta sejarah bahwa Yesus mati buat kita. Dan kita butuh keduanya saudara. Kita butuh kedua konfirmasi ini, baik itu konfirmasi subjektif maupun objektif. Nah saudara, berita, karena waktu kita masih lemah,
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang mau mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Selain ini adalah bukti objektif bahwa pengharapan kita punya dasar. Saudara perhatikan, di ayat 7, di situ dikatakan sebab tidak mudah bagi seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Saudara mungkin ingat ya dengan cerita Endgame. Iron Man, dia mengorbankan nyawanya. Saya ingat waktu nonton itu saya nangis jujur aja. Iron Man mengorbankan nyawanya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak bersalah. Untuk teman-temannya. Yesus mati untuk kita, orang berdosa. Yesus mati untuk musuhnya. Saudara saya ngebut karena ternyata saya harus ngebut. Nah, saudara kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Lagi-lagi saya salah. Ya, harus dari ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dengan kata lain saudara pasti selamat. Katakan aku pasti selamat. Kematian Yesus adalah bukti bahwa Allah menepati janjinya. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan dari penyakit hati kita. Dosa kita yang seperti kirmisi diubah menjadi salju. Dan kebangkitan Yesus adalah dasar kita berharap bahwa Allah akan membangkitkan kita dan memulihkan segala sesuatu. Amin. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah, bersuka cita di dalam Allah oleh Yesus Kristus. Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, sukacita di dalam Kristus adalah tanda orang yang sudah dibenarkan. Gak akan mungkin saudara punya damai sejahtera yang melampaui segala akal, damai sejahtera yang Yesus tinggalkan bagi kita, kalau saudara punya doktrin, punya pemahaman bahwa keselamatan itu sifatnya baru DP, saya harus menyelesaikannya dengan perbuatan baik. Saudara, kepastian keselamatan akan membuat saudara menjadi rest. Saudara gak akan pernah feeling condemn lagi. Santo Agustinus, uskup yang terkemuka di abad ketiga, pernah mengquote seperti ini saudara. You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. Saudara, ketika kita menaruh harapan kepada hal-hal yang selain daripada Tuhan, kita gak akan pernah bisa rest. Kita akan selalu anxiety, kita akan selalu khawatir saudara. Sampai kita datang kepada Tuhan, kita bisa rest. Karena Yesus is the true Sabbath. Tuhan adalah tempat kita beristirahat. Saudara, saya masuk poin terakhir. Bagaimana Injil memampukan kita untuk hidup dalam damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan Yesus bagi kita. Saudara, saya ambil quote dari Martin Luther. Dia berkata bahwa we need to hear the gospel every day because we forget it every day. Martin Luther setiap minggu itu khotbah tentang Injil, tentang kasih karunia. Sampai muridnya bertanya kepada dia, Pak, kok Mister, kenapa tiap minggu khotbahnya soal kasih karunia terus, soal Injil terus. Dan inilah jawaban Martin Luther. Kita harus mendengar Injil setiap hari, karena setiap hari kita melupakan Injil. Satu-satunya cara untuk saudara bisa mengalami damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus bagi kita adalah dengan merenungkan Injil. Saudara kasih mula-mula. Waktu itu Ko Sandy pernah di sini dan dia membahas banyak hal tentang kasih mula-mula, di mana jemaat di Efesus kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita dapat karena kita tahu bahwa kita diampuni. Itu bukan kasih karena kita mendapatkan berkat, karena kita bersyukur sama Tuhan, hidup kita lempeng-lempeng aja. Bukan. Itu adalah kasih yang kita dapat ketika kita sadar akan keberdosaan kita dan kita menerima pengampunan dari Tuhan. Di saat itulah Tuhan akan memenuhi saudara dengan kasih-Nya dan kita pun bisa
memiliki kasih itu Tuhan. Jadi lahir baru itu adalah transformasi pikiran, perasaan dan kehendak kita. Bukan cuma masalah perasaan, tetapi 3 hal tadi. Karena Alkitab mengatakan bahwa hati itu adalah soal pikiran, perasaan dan kehendak. Dan ini hanya bisa ditransformasi saudara melalui Injil, melalui kabar baik, melalui berita pengampunan. Hanya itu saudara. Dan Injil bukanlah pintu gerbang kekristenan. Injil adalah jalan sampai pertandingan akhir. Injil itu begitu sederhana. Sampai orang yang paling sederhana paham. Tetapi Injil juga begitu kompleks. Sampai orang yang paling berhikmat sekalipun tidak akan pernah selesai merenungkannya. Saudara, saya akan menutup. Bro, silakan, boleh. Saya akan menutup dengan sedikit sharing terkait yang nomor 3 ini, yang tentunya saudara juga mungkin bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan saudara. Ketika saya bertobat, saya bertemu dengan seorang pengajar yang sangat berkarisma, sangat cerdas, dan ketika dia mengajar selalu dengan cara seperti ini, eksposisi gitu ya. Sehingga saya begitu tertarik, sehingga terpesona dengan pengajarannya. Tetapi ada satu hal yang tidak saya sadari adalah doktrin dari pengajar ini buat dia keselamatan itu bisa hilang. Buat dia kita harus sempurna. Kita harus mengupayakan keserupaan supaya kita tetap diterima oleh Allah. Sehingga apa saudara? Sejak saya bertobat, saya selalu mengupayakan hidup kudus, saya selalu mengupayakan kesempurnaan. Dan tanpa saya sadari, saya memandang rendah orang lain yang tidak melakukan hal yang sama. Saya menjadi sombong saudara, saya menjadi legacy. Saudara, sampai pada suatu hari, saya ketemu sama Kowing. Kowing kasih tahu kepada saya doktrin kasih karunia. Saya nggak bisa terima. Apalagi waktu itu Kowing kebetulan menyampaikannya karena keterbatasan waktu. Dia menyampaikan dengan apa adanya dan saya nggak bisa terima itu. Bahkan waktu ikut TFT, pertama kali TFT dulu di tempatnya Ko Chris, saya masih belum terima dengan doktrin keselamatan by grace alone gitu ya. Sampai pada suatu hari saudara, karena saya ini termasuk orang yang hobi membaca, hobi belajar tentang firman. Saya ada pada satu titik di mana saya bingung, ini mana yang benar? Karena semuanya punya argumen yang kuat. Saya bingung saudara, sampai saya akhirnya memilih untuk, saya nggak mau deket-deket sama ini dulu. Saya nggak mau berkomunitas dengan gereja saya dulu. Saya nggak mau dekat-dekat dulu dengan Tuhan-Tuhanan. Saya nggak berdoa. Saya terhilang saudara. Mungkin sekitar 7-8 bulan. Dan kebetulan di saat yang sama, saya menghadapi banyak masalah. Tiap jam 2 pagi, saya pasti terbangun saudara. Karena saya khawatir, saya resah, anxiety. Hubungan dengan istri saya juga nggak baik pada saat itu. Kami sering bertengkar saudara. Sampai pada akhirnya saya nggak tahan. Sama seperti Jen tadi, saya nggak janjian sama Jen, tapi doanya sama. Saking saya nggak bisa berdoanya, saya mau ngomong apa karena kebingungan saya. Jadi kalau kata orang apologetik, saya sedang mengalami kekacauan epistemologi. Kekacauan epistemik gitu. Sorry saya ngomong itu. Nah, karena kekacauan di dalam epistemologi di dalam diri saya, sehingga saya menolak semuanya itu. Saya ingin jauh-jauh dari semuanya itu. Sampai saya nggak bisa berdoa saudara. Akhirnya ketika saya berdoa, sama persis doa saya seperti Jen. Doa saya cuma satu kata, Tuhan tolong aku Tuhan. Setiap saya punya kesempatan untuk berdoa, di mobil saya nyetir, saya mencoba dengarkan lagu-lagu rohani, terasa anyep saudara. Saya nggak bisa menikmati itu semua. Gak ada yang bisa memberikan ketenangan di dalam hati saya. Dan di saat itulah saya selalu berkata, Tuhan tolong aku. Dan puji Tuhan saudara. Pada suatu hari, entah gimana saya menemukan di feed saya, di YouTube, ada satu lagu hymn yang berjudul It Was Finished Upon That Cross. Dan ketika saya mendengarkan lagu itu yang penuh dengan, yang menjelaskan dengan sangat baik doktrin tentang kasih karunia, saya menangis saudara. Di saat itulah saya sadar
saya sedang tersesat. Saya berusaha, selama ini saya berusaha berbuat baik untuk menutupi ketelanjangan dosa-dosa saya. Saya menggunakan perbuatan baik, seperti halnya ketika Adam dan Hawa menggunakan daun ara membuat cawat. Itulah yang Tuhan lihat. Segala perbuatan baik saya, kalau saya pakai untuk perkenanan Tuhan, gak layak saudara. Yesus, salah satu ayat favorit saya waktu saya punya doktrin yang salah adalah, Yesus berkata kepada orang yang datang, "Enyah kau dari hadapanku." Itulah ayat favorit saya tuh untuk menghakimi orang lain. Kenapa? Karena di situ dikatakan orang ini datang tidak dengan pakaian yang pantas, tidak dengan pakaian pesta. Saya kira pakaian pesta, pakaian yang pantas ini adalah perbuatan baik. Sampai suatu hari saya sadar ini adalah kebenarannya Kristus. Ketika Yesus mencari Adam, ketika Tuhan mencari Adam dan Hawa, Tuhan melihat Adam dan Hawa mengenakan cawat. Apa yang dia lakukan? Pertumpahan darah pertama kali terjadi. Tuhan memotong binatang dan mengenakan pakaian ini kepada Adam dan Hawa. Sama seperti Kristus mengenakan kebenarannya. Si Kristus ditelanjangi saudara. Kenapa? Supaya kita yang telanjang mengenakan kebenarannya. Sehingga kita layak, kita diterima, kita bisa masuk ke tahta dan tidak ada kata-kata enyah dari hadapanku. Itu saudara, itu sangat melegakan, berita yang sangat melegakan saya. Sejak itu saya jadi mengerti betapa besar kasihnya Tuhan dalam hidup saya. Sejak itu saudara, saya gak berhenti menginjil karena begitu besar kasih Allah yang mati buat saya. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang mati untuk sahabatnya. Saya ini musuhnya Tuhan, saya musuhnya Allah. Tetapi dia anggap saya teman setia. Dan dia mengenakan kebenaran, pakaian kebenaran. Supaya saya bisa memanggil Allah, Bapa. Saudara, saya minta saudara berdiri, Bro Adel. Saudara pejamkan mata. Mungkin ada saudara yang saat ini memiliki masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau mungkin masalah hubungan. Saudara sudah lelah. Saudara terus memohon kepada Tuhan, tapi nggak ada jawaban. Ingat, saudara cukup mengingat ini. Apa yang dikatakan Yesus. Mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Atau mungkin sekarang saudara sedang bergumul dengan dosa-dosa saudara. Mungkin saat ini saudara tidak bisa merasakan keindahan dari lagu-lagu rohani. Saudara tidak bisa menikmati penyembahan. Saudara tidak bisa menikmati lagu-lagu praise. Saudara ingin jauh-jauh dari kegiatan rohani. Saudara ingin menjauhkan diri dari gereja. Saudara sedang tersesat sendiri, ada di dalam tempat yang sunyi. Saudara cukup katakan satu hal saja. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Kristus, gembala yang baik. Dia mencari domba-dombanya. Dan ketika dia mendengar dombanya meminta tolong, Kristus akan datang pada saudara. Dan dia akan memulihkan saudara. What giver grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, He is my joy, my righteousness and freedom.
my steadfast love. my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. The night is dark. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I'll never run in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. Come on, sama-sama katakan. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley will reign. And I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. To this I hope, to this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I. Sekali lagi, angkat tanganmu, nyatakan bagi Dia. To this I hope, to this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race Is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Kau satu-satunya sumber pengharapan kami, satu-satunya Allah yang mati untuk membenarkan setiap kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman yang ditabur Tuhan. Biar semua jatuh di tanah yang subur dan firman-Mu bertumbuh buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan semakin bertumbuh, sama-sama katakan amin.